Bertemu lagi kita anak muda. Tapi kali ini, kau harus mendapatkan hukuman. Dosa-dosamu bisa kuampuni apabila kau mau menyerahkan pedangmu itu. Maaf, kalau saya tidak bisa menerima tawaran Tuan. Panji takut? Bagus. Seorang lelaki tidak boleh takut, apalagi menangis. Dia lari, Empu. Kadang-kadang aku heran melihat kamu, Buni. Sepertinya kamu menaruh dendam kepada lelaki. Lelaki adalah makhluk yang paling menjijikan. Mereka selalu menutupi kebusukannya dengan senyum manis dan rayuan gombal. Aku kira tidak semuanya. Malahan sebaliknya. Aku yang sering dikecewakan oleh wanita. Semuanya busuk. Ya, paling tidak. Mungkin bapakmu sendiri pasti orang baik. Mana mungkin kamu bisa menilai? Padahal kamu belum kenal. Buah jatuh, tidak jauh dari pohonnya. Saya bisa melihat dari watakmu yang baik. Yang belas asih kepada orang yang tertindas. Kamu selalu membela pihak orang yang lemah. Semua watak baik seperti itu, apa mungkin muncul dari seorang bapak yang berhati binatang? Iya kan? Sudah malam, Kamandano. Kamu tidak tidur? Tidak, kamu saja. Biar aku yang jaga. Kamandano, setelah aku renungi lebih dalam kata-katamu ada benarnya. Memang aku merasakan paling tidak ada dua orang lelaki yang pernah aku kenal agak lain dari semua lelaki yang busuk. Yang pertama adalah kakekku. Dan yang satu mungkin kamu. Tapi aku belum begitu kenal kamu secara dekat. Terus terang, aku terkesan melihat bagaimana sikapmu melindungi Panji waktu dikeroyok oleh Empu Tong Baju dan kedibanya itu. Kamu seperti banteng melindungi anakmu dari keroyokan harimau tanpa memikirkan keselamatanmu sendiri. Itu antara lain yang membuat penilaianku tentang lelaki menjadi goyah. Aku menjadi ragu atas sikapku selama ini. Selamat berjuang, Kamandano. Saya mendengar kabar burung bahwa sebelum penyerbuan tentara gelang-gelang di Singosari, Paman Adipati ada hubungan dengan Jayakatwang. Mungkin saja berita itu benar, Gusti. Tapi semua itu hanya untuk membuktikan bahwa kekuatan dalam negeri Singasari sudah sangat rapuh. Itu yang Kandawira Raja ungkapkan kepada Sang Prabu. Tapi peringatan itu pula yang menyebabkan Kanda ditugaskan menjadi adipati di Sumenep ini. Kalau perlu izinkan saya, sowan dulu ke dalam Ayahanda Wiraraja. Kalau beritanya bagus, saya akan jemput Gusti dan semua anggota rombongan. Jangan. Kamu itu kalau bicara gerusa-gerusu, Lawe. Nanti ayahmu malah bisa salah menangkapnya. Biar saya saja yang ke sana, Gusti. Kapan?
Saya pikir sekarang lebih baik. Mungkin akan sampai di Sumenep malam hari, Gusti. Ada apa ini, Empu Tong Baju? Dari mana kamu, Sakawuni? Apa perlu kulaporkan semua yang aku lakukan pada Tuan? Perlu. Aku tidak mengabdi pada Tuan. Urusanku hanya kepada Tuan Kebo Mundarang. Dari kelompok pendekar. Kamu termasuk kelompokku. Tapi, selama ini tidak pernah ikut bersama kami. Iya, kami yang bekerja keras. Kamu malah enak-enakan berkeliaran. Bahkan membokong kami. Apa maksudmu, Dewi Sambi? Omonganmu sudah menuduh? Bukankah kamu perempuan bercadar hitam yang telah membokong kami waktu mau menangkap pendekar Singosari itu dekat Sesunungkal? Aku tidak pernah mengenakan cadar. Apalagi warna hitam. Warna kematian yang paling kubenci. Aku kenal sekali dengan gerakan silatmu dan pedang pendekmu. Kamu kira hanya aku yang memiliki pedang pendek dan jurus tangan 1000? Kamu memang sok jago. Kamu kira kamu saja yang paling hebat? Kamu yang bicara, Sambi, bukan aku. Hentikan! Ada apa ini? Kenapa sesama kita saling berantem? Sakawuni, apa maksudmu? Kamu mau jadi pengkhianat? Ampun, Gusti Patih. Mereka menuduh tanpa bukti. Tong Bajil, Dewi Sambi, kita tidak bisa menangkap orang tanpa alasan yang kuat. Sakawuni, sampai saat ini kamu masih bisa bergabung dengan kami. Tapi kalau kesalahanmu itu terbukti, hukuman kami kepada pengkhianat sangat kejam. Sekarang ini, musuh dalam arti kata yang berani secara terang-terangan mengadakan perlawanan nyaris sudah tidak ada. Tapi bukan berarti negeri ini sudah kita kuasai secara mutlak. Sebab prajurit-prajurit Singosari yang kita kalahkan itu pasti tidak akan pernah suka pemerintah Gelang-Gelang menguasai negerinya. Mereka akan tetap menyimpan dendam dan terus mengobarkannya kepada anak cucu mereka. Sampai datangnya suatu kesempatan untuk membalaskannya. Apa perlu kita habiskan mereka? Tidak. Sang Prabu Jaya Katuang ingin merubah citra bala tentara kita menjadi sahabat dan pelindung rakyat. Apa itu malah tidak membahayakan, Gusti? Terlalu memberi angin kepada musuh akan membuat mereka cepat menjadi berani. Saya sudah bicarakan hal ini kepada Sang Prabu. Tapi beliau tetap menginginkan seolah-olah penaklukan negeri ini hanya sekedar suksesi berdarah. Dari seorang raja yang gila perang oleh seorang raja yang cinta damai. Lalu, tugas Empu untuk mendidik Telik Sandi dan menyebarkan ke seluruh daerah kekuasaan. Menyelidiki segala gerakan apapun yang mencurigakan dalam masyarakat. Mungkin sekarang belum, tapi sebentar lagi pasti akan muncul. Artinya kakak membela mereka? Aku hanya memberi saran. Selalu memberi. Dulu Sang Prabu Kertanegara pernah menolak saranku. Bahkan membalasnya dengan membuangku jauh ke timur, di sini. Sebaliknya, Jaya Katuang meminta saranku. Kenapa aku tidak memberi? Jadi bukan persekongkolan? Tentu saja bukan. Apa kalian pernah melihat orang Madura memihak Gelang-Gelang? Jadi kakang bisa menerima Dia Wijaya di sini? Kenapa tidak? Aku kenal baik beliau. Keturunan orang besar, cucu Narasimha Murti. Maling! Hei, maling! Maling! Pencuri! Tangkap pencurinya! Yang mana malingnya, Caban? Perempuan itu makan di warungku. Tidak mau bayar, malah lari.
Bukan begitu. Uang saya hilang, Tuan. Hei, kamu pendatang baru ya? Hah? Di sini sudah terlalu banyak gelandangan. Bikin kacau saja. Cantik-cantik suka mencuri. Makan tidak mau bayar. Ayo ladeni aku. Ayo. Ayo. Ayo ladeni aku. Jangan, Tuan. Saya janji akan bayar. Saya akan cari uang saya. Mungkin jatuh. Saya sudah bersuami, Tuan. Iya. Semua barangku. Iya. Jangan. Ayo ladeni aku. Ayo. Jangan, Tuan. Saya sudah Ayo ikut perempuan aku. asal. Ayo ladeni aku. Ayo. Kurang ajar. Iya. Iya. Aduh. Ayo. Jangan, Tuan. Saya bukan pencuri. Aku paling tidak suka kalau ada lelaki yang menyakiti wanita. Apalagi yang mengaku mereka. Jangan ikut campur. Dia maling yang meresahkan warga kota. Aku keamanan di pasar ini. Ia sudah mengatakan bahwa uangnya hilang. Itu hanya alasan saja. Maaf, Dia Tuan. maling. Iya. Hop. Ha. Ho. Iya.